Buat teman-teman yang punya Civic Turbo harus nonton video ini ya. Jangan sampai nggak update karena oil life itu memang problem yang sering kita alami ya. Jadi baru kita servis dikit, udah kuning lagi. Terus dia colok ke OBD port. Honda Diagnostic System ya. Halo semua, saya Kelly. Hari ini kita mau remap Civic Turbo. Jadi beberapa hari lalu saya ditelepon sama Honda Megatama sama Pak Ariel ya. Katanya saya disuruh ke bengkel karena Civic Turbo dapat recall. Nah ini kayaknya masalah ini udah lama nih. Katanya Civic Turbo, CR-V semua itu olinya tuh kasusnya menguap. Udah lama. Ya jadi Civic Turbo itu karena mobilnya panas. Jadi dikenal mobil ini tiap 5.000 tuh harus ganti oli. Karena anak-anak Civic bilang gampang nguap katanya. Iya, itu dia. Kita pakai oli 0W20 ya. Jadi yang benar-benar itu oli adalah yang didesain untuk luar negeri, untuk yang negara dingin sebenarnya. Iya, kalau dingin dia oli itu nggak akan beku. Kita penasaran nih hari ini mau apa yang mau dilakukan sama Megatama gitu. Betul, dia mau apakah katanya dari mappingan atau dari mesin, kita bakal lihat aja ntar nih. Gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita lagi di jalan tol nih, kita mau menuju Honda Megatama. Update ECU-nya ini terdampak. Jadi ECU untuk si oil lamp-nya itu ada yang lama kan, dia untuk masa penggantiannya terlalu cepat. Ini ada software dari HPM untuk lebih diperpanjang untuk masa penggantian olinya. Oh, jadi berapa Mas? Kan biasanya 5.000 tuh oil life-nya tuh. Biasanya kan nyala dia di 1.200 tuh, 1.800. Nah ini untuk penggantiannya bisa jadi ke 7.000 atau 8.000. Nah, Itu itunya dong. nggak bikin stres tuh. Internal itunya ya, jangka waktu. Jangka waktunya betul. Jadi dia memperhitungkan vioksitasnya. Ada sensor suhu yang mengatur cepat atau lambatnya si oli untuk dilakukan penggantian. Nah, kalau dengan ini, dengan adanya update ini, olinya tetap 020 apa jadi 530 ya sekarang? Tetap 0W20. Oh, tetap ya 020 ya. Oh, iya. Karena yang kita rubah adalah si softwarenya. Softwarenya ya. Ya, sekarang kita tinggal nyantai di sini kalau di Megatama. Ini ada hobi ya buat yang jagain. Terus ada kata ngeliat, bisa ngeliat mobil kita sambil kita servis. Ini lo kalau gabut nih bisa main game. Simulator. Iya, pakai Assetto biasa lah. Ini ada kafe di mana lo bisa memanjakan diri dengan mobil gue masuk. Mineral dengan roti. Oh, Ini sih Pak untuk kebijakan suasana sama kopi maker, lemon tea sama teh manis. itu dapat semua. Iya, Terus kita ngambil boleh gitu ya. iya self service ambil sendiri boleh refill semua. Ya, ternyata dinaikin ya. Iya, Bang Tony apa kabar? Oke dah, ini kemumpung kita kelihatan, Kolongnya ada. kelihatan keren ya, mantap. Iya. Ah. Berntip gini, keren sih Bang Kakek. Keren ya. Nah ini weldingan pabrikannya gini nih. Kalau kita ngalahin lah. Beda dong. Pakai mesin. Di Indonesia sih ada yang bikin, tapi banyak kan lebih banyak produsen motor ya. Motor yang paling banyak. Purbalinggo. Purbalingga enggak, banyak kok produsen. Enggak, aku juga kemarin dapat tawaran banyak kok knalpot Civic di Purbalingga dan bagus-bagus. Ya oke. Kemarin gua ngobrol sama Pak Ariel juga dia bilang oke kok, nggak kalah gitu. Buatan Iya. Indo juga nggak Buat kalah. Indonesia emang sebenarnya juga bisa bersaing. Cuman emang kalau kita mau ada budget lebih, mau gaya, pakai ini why not gitu. Yo, ya why not lah. KS, harus hasil karya sendiri. Ini pernya ya? Nah, ini pernya nih, lo Kemarin- lihat kan? Apa mereknya? Beda namanya? warnanya. HSR. HSR ya? Iya, dia bagus nih. Seperti yang gue sarankan, karena progresif. Dia ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi dia nggak terlalu keras jatuhnya. Iya, iya. Pasti pasti di tol pasti lebih stabil sih. Kalau gua nyoba sih rasanya lebih pendek dan lebih stabil dan tetap nyaman. Jadi nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu banyak limbungnya. Heeh.
karena emang lebih pendek. Nggak terlalu berasa ini sih, cuman ya karena mobilnya lebih ceper aja sih, lebih turun. Cuma ya pasti ada stiffnya sedikit ya, pasti sedikit stiff. Iya, sedikit lebih sih. Ya, tapi ya cocok, Tapi masih oke. masih nyaman sih. Apalagi masih- kalau mobil performance kayak gini, lu bisa suka lari-lari jalan. Hari ini mau diapain sih? Bang Tony? Update toilet, update oil long lap. Jadi Oh, oke. ini oil lap-nya biar agak panjang lah. Oh, oil life. Oil lap. Oh, udah diupdate? Udah. Oh, udah. Wah, gua nggak lihat. Yang Diapain? 5 detik doang. Cuma udah terbaru, udah nggak perlu recall full time lagi. Oh, iya. Jadi yang lama masih harus ada. Ada kayak yang lain-lainnya tuh kayak Jet, Brio itu ada recall full time. Itu kalau yang beda nomor rangka beda ini sih. Beda ininya rakitan tahunnya beda. Kalau ini yang terbaru, ada dari sananya, dari pabriknya udah di-update. Berarti kan kita udah update-nya sekarang ya cuy nih. Nah, berarti yang kelihatan apa? Jadi cuma ini ya, oil life-nya berarti lebih banyak gitu ya? Lebih panjang aja gitu. Lebih panjang kan? Biasanya orang-orang pada ngeluhin long lap cepet banget nyalanya. Nah, gue coba nih ya, gue coba sekarang nyalain. Boleh ya? Boleh ya. Baru habis ganti oli tahu-tahu Kalau di 3.500 dia tuh udah kuning. Nah, sekarang kita lihat. Seingat gue ini gue masih ada 3.500 nih. Sekarang kita lihat ya, sisanya jadi berapa. Oh, tetap 3.300 ya. Berarti nanti nextnya mungkin ya? kalau itu sih tetap peringatan itu, cuman turunnya angka itu tuh loh. Itu kan dari 10.000. Tadinya turun sampai 1.500 dia kasih peringatan nyala tuh. Oh, Nah, turunnya itu tuh biar nggak terlalu drastis gitu. Oh, lebih. Jadi sama tadinya turunnya 22 itu udah di 111 gitu. Jadi agak lama, agak panjang. Oh, tapi kan berdasarkan ini kilometer ya? Bukan berdasarkan kilometer berarti ya? Enggak. Dia kan kalau oli lap ini berdasarkan mesin nyala. Mesin nyala dia udah ngitung. Oh, lifetime dari engine ya? Iya. Engine berputar. Enggak kilometer, beda. Oh, nggak kilometer. Oh, wih Jadi, canggih ya? Mobil diem aja juga dia udah ngitung. Oh, iya. Iya, iya. Nggak sesuai. Kalau yang harus Civic jalan yang baru? kilometer. Sama semuanya, oil lap semuanya begitu. Berarti udah nih Dan ya? itu nggak semua mobil. Walaupun tahun sama gitu, nggak semuanya. Kan biasanya kalau pabrikan kan ada line-line-nya tuh. Aturan ngerjain dari nomor rangka nomor rangka berapa. Nah itu tuh. Nah, kalau misalkan ada yang nonton video ini nih punya Civic Turbo, terus dia tahu dari mana kalau dia di recall apa enggak? Apa semua owner pasti dipanggil? Ditanyain aja ke dealer-dealer ini aja. Ke dealer Hondanya ya? Tempat Berarti dia ada beli yang gitu ya? dipanggil atau nggak si orang itu bisa Biasanya- ngecek? Biasanya kalau orang itu suka servis ke bengkel resmi, secara otomatis dia pasti ditelepon sama SA. Oh gitu ya? Oh, otomatis ya? Ini apa mobil itu terkena recall, apa terkena ini PUD, apa waranti, apa pasti ditelepon. Oh, berarti kalau mobilnya dijual, Kalau dijual udah itu bingung lagi tuh. Nggak, mungkin gini, kalau mobilnya dijual terus satu saat dia ke yang beli itu ke bengkel resmi kan Resmi. Nanti dia bakal nongol tuh, kecil. terkena nongol tuh. oh, belum diupdate gitu ya? Mobil bapak ini terkena dampak recall atau PUD itu nongol semua. Oke. Hanya sekali doang. Kalau misalkan mobilnya nggak diservis di Honda, gimana? Nggak diservis di Honda. Umpama kayak saya nih, kalau saya kan kebetulan emang di sini kan servisnya kan. Cuma kalau misalkan kan ada orang-orang macam-macam, mas ada yang emang pengennya di dealer atau pengennya di di tempat luar Honda. tempat biasa dia aja gitu, di bengkel langganan dia gitu, bengkel umum gitu, bukan di Honda. Nah kalau misalkan mereka sudah biasa servis di tempat lain itu tetap dapat recall nggak? Kalau recall itu bisa di mana aja sih. Selagi emang mobil itu terdampak recall ya. Oh oke. Jadi gini, misalnya kalau misalnya ada orang lain yang mau servis di luar Honda, mungkin dia ini ya, mungkin dia bisa apa ke bengkel resmi, terus dia ngecek, mobil saya bisa nggak diservis gitu. Terdampak recall dari Nah, mobil saya. baru dia bakal dia sama bengkel resmi itu bakal dicek dulu. Itu udah tanya nih. Oh ya udah bisa nih di Ini update. terdampak. Nah, Bisa. gitu, paling gitu. Cuma kalau nggak terdampak nggak bakal bisa. Mau di dealer manapun juga nggak bakal bisa. Ada ini nggak? Emang nggak setiap mobil. Jadi apa berdasarkan tahun, apa berdasarkan apa nggak tahu? Tahun sama ini sih rakitan nomor rangka. VIN number. Number. Nah berarti kalau misalkan dia emang biasa servis di Honda gitu ya, pada saat dia servis otomatis akan diupdate nggak juga? Update. Otomatis dikasih tahu ya, bakal dikasih Itu tahu ya. SA pasti langsung ngecek. Oh Ini gitu. mobil yang masukin ini ada dampak apa aja nih? Oh. Entah recall, entah apa update software itu pasti dicek sama SA. Hmm. Kalau emang terdampak nggak perlu ngomong ke orang juga langsung diupdate.
Berarti ini kelebihannya kita servis di bengkel resmi gitu ya. Ya. Jadi langsung Pasti langsung dicek. langsung Iya. dicek, ketahuan ininya ya, servis Apa historinya ada gitu ya. recall, apa recall Karena penumpang. ada datanya kan. Ada datanya. Jadi biarpun kalian yang servis di bengkel luar, tapi sarannya abis itu kalian nggak ada salahnya ke bengkel resmi untuk coba cek aja. Ada sarannya cek aja. Mobilnya Cek aja. ini terdampak ini nggak recall nggak? Iya. Terdampak Ada yang perbaikan ya, update nggak? Update nggak? Mending di itu aja nggak apa-apa. Kita mau update ECU nih sekarang. Seperti apa? Kita lihat yuk. Buat teman-teman yang punya Civic Turbo harus nonton video ini ya. Jangan sampai mobilnya yang tahun seperti saya 2018 ke atas jangan sampai nggak update karena oil life itu memang problem yang sering kita alami ya. Jadi baru kita servis dikit, udah kuning lagi. Nah ini nih, ini komputernya. Terus dia colok ke OBD port. OBD ya? Dia kan OBD kan? oke. Oh, jadi namanya komputernya Honda DST ya? STI. DSTi. Oh ini berarti dia nggak detect. Oh ini programnya. Wah ini nih. Nah, HDS. Honda Diagnostic System ya. Jadi ada yang di sini aplikasi. Nah, Honda penggunaan long life. Oh, ini cuman dia bisa ngecek doang, tek gitu kan. Ini juga cuma kita start. Nah. Ini kalau udah gini tandanya ini udah diupdate. Oh udah diupdate ya. Gitu. Kalau tadi belum diupdate, biasanya dia nanti ada prosesnya. Proses paling 5 detik, 10 detik udah beres. On off, power udah beres. Kita tinggal keluar. Oke. Update Honda ya berarti. Berarti udah nih ya, udah selesai nih ceritanya ya. Berarti- Gitu doang. Berarti hanya butuh sekitar beberapa detik ya. 10 detik lah, 10 detik. 10 sampai 20 detik. Oh, gila, udah kayak gaban berubah. Dan sekarang udah terupdate nih berarti mobil. Udah update ya. Oke oke. Paling 4 sampai 5 bulan tuh udah nyala. Nah, jadi dengan ini harusnya bisa lebih ya. Sedikit naik, harus bisa sampai 6 bulan. Bisa 6 bulan. 6 lah bulan ya. tuh bisa ya. Oke. Tergantung lumayan. nyalanya mesin juga sih. Kalau sering nyalain, dijamin doang ya pasti cepet nyala juga. Iya, iya. Iya deh. Itu Bang Tony, terima kasih banyak nih. Nah, mau dicuci dulu nggak? Oh, boleh. Hujan nggak? Kalau mau dicuci boleh juga sih. Atau mau ngopi-ngopi dulu di dalam? Boleh deh nyuci deh. Lumayan. Mantap. Guys, gue udah diupdate free, sekarang mau dicuciin free. Waduh, gua hari ini bahagia banget sih. Keren emang. Yoi, keren abis. Tempat cucinya Honda Megatama. Gratis. Habis ngupdate ECU, gratis dicuci. Ini Wow. Civic Type R-nya Pak Hendra Aristio ya. Jadi kalau teman-teman servis Honda di sini, kalau laki beruntung bisa ketemu sama Civic Type R FK8 warna biru ya. Jadi warna biru tuh jarang sih, banyak kan kalau gue lihat warna putih sama warna merah ya. Jadi warna biru nih cukup spesial. Oke guys, itu tadi cerita sedikit ya, dimana kita dapat recall dari Honda Megatama, Civic Turbo-nya saya, si Ken saya bawa ke sini, terus tadi udah dicek semuanya sekaligus di-update ya. Ternyata ECU-nya. di-update, panggilan recall itu update, biar lifetime oilnya tuh kayak indikatornya ngasih tahu tuh lebih lama lagi. Tapi kalau standar itu cuma sekitar 3.000, 3.500 Udah nyala. udah nyala. Jadi sekitar 1.500 ya udah nyala dan itu cukup mengganggu ya. Annoying Buat juga. yang punya mobil Civic Turbo apa yang awal-awal pasti kaget ya kayak gue juga gitu. Cuma karena berhubung mobil gue jarang dipakai jadi emang baru 2 kali ganti oli sih. Gitu. Jadi aman, jadi tenang lah orang-orang. Jadi kalau misalnya yang punya mobil Civic Turbo atau CR-V, itu datang aja ke bengkel resmi untuk minta dicek aja. Oh, CR-V juga ya? CR-V biasanya mobil-mobil modern, soalnya sekarang yang gue baru tahu, karena mungkin gue nggak tahu ya, itu mobil-mobil baru sekarang ukurnya tuh dari lifetime, dari engine hour. Jadi Engine bukan hour jalan. dari kilometer ya? Iya, berarti? udah ada tambahan ya. Ada tambahan. Dengan ya. ada update ini ya yang harusnya tadi kan
katanya rata-rata 4-5 bulan tuh udah pada ganti oli. Iya. Kalau sekarang jadi 6 atau 7 bulan gitu ya. Iya, bisa lebih lama lah. Jadi nggak terlalu aneh, mesti ganti. Iya, cuman sebenarnya kalau mau ganti oli sering mungkin juga sebenarnya no problem. Justru lebih sih. baik, Justru karena lebih bagus. Kayak kita lebih bersihin aja. Ya, terima kasih buat Honda Megatama, khususnya Pak Ariel, Pak Hendra, sama Tony tadi yang udah updatein mobil kita Udah ya. ngurusin mobil. Kita sampai ketemu lagi di episode datang. Saya Kelly. Ya Dani, Sampai jumpa. bye.